Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Genya yang berhasil menembak kepala salah satu kloningan iblis bulan atas Hentengu. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 109 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 109 ini, Genya berusaha keras melawan Aizetsu, salah satu kloningan dari tubuh Hentengu. Di sisi lain, Tanjiro dan Nezuko masih mencoba melawan para kloningan iblis yang lain. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Genya yang berhasil menembak kepala Aizetsu dalam jarak yang amat sangat dekat. Sekido yang melihat kejadian tersebut memarahi kloningan itu. Namun, meski kepalanya tertembak seperti itu, Aizetsu masih punya kekuatan dan malah menarik tombak dari dada Genya. Pemburu iblis itu terlambat menyadari, dan dia tidak punya kesempatan untuk menahan tombak tersebut lebih lama lagi. Efek dari tombak yang berhasil dicabut itu sampai membuat Genya mengalami luka yang sangat fatal. Setelah berhasil melukai Genya, Aizetsu meregenerasi kepalanya itu. Iblis tersebut heran, kenapa Genya tidak bisa langsung mati, meskipun dia telah terkena serangan sangat fatal sekalipun. Menurutnya hal tersebut benar-benar menyedihkan. Melihat Genya yang sudah duduk menahan luka, seperti sudah berada di ujung hayatnya, Aizetsu mengaku kalau dia memang sengaja mengincar titik vital di dalam tubuh pemburu iblis itu, agar Genya bisa cepat mati. Tapi anehnya Genya tidak mati saat tombak iblis tersebut menancap di tubuhnya. Namun sekarang menurut Aizetsu, Genya akan benar-benar mati dengan tenang. Akan tetapi di luar dugaan, pemburu iblis tersebut masih hidup dan dia seperti memanjatkan doa kepada Buddha. Mendengar hal itu, Aizetsu tidak menyangka jika pemburu iblis yang ada di hadapannya ini termasuk orang yang taat. Melihat pemburu iblis itu masih hidup, Sekido meminta Aizetsu untuk segera membunuh Genya sekarang juga dengan cara menghancurkan kepalanya. Mendengar instruksi barusan, Aizetsu memutar tombaknya, lalu segera melancarkan serangan ke arah Genya dengan sangat cepat. Tapi secara mengejutkan, saat tombak Aizetsu hampir mengenai kepala pemburu iblis tersebut, tiba-tiba Genya berhasil menghindar, dan dia seperti menghilang. Di luar dugaan, pemburu iblis itu malah berdiri di belakang Aizetsu, lalu melancarkan tebasan pedangnya demi memenggal kepala iblis tersebut. Sambil tersenyum penuh semangat, Genya berkata jika dia akan terus menebas Aizetsu sampai iblis itu benar-benar mati. Namun belum sampai kepala iblis itu terpenggal, tiba-tiba Sekido menolongnya dan menyerang Genya dengan sengatan listrik dalam skala besar. Akhirnya Genya gagal membunuh iblis tersebut. Saat masih terkena sengatan listrik, dalam benaknya Genya merasa kalau dia tidak akan mampu menghindar jika iblis Sekido itu melancarkan serangan. Menurutnya iblis tersebut harus dibereskan terlebih dahulu. Secara mengejutkan, Genya balik menyerang Sekido dengan tembakan pistolnya. Serangan tersebut berhasil mengenai lengan kanan dan dada kiri dari iblis itu. Sekido yang terkena serangan tersebut menjadi semakin geram. Dia juga bingung, kenapa pemburu iblis yang ada di hadapan mereka ini tidak kunjung mati. Padahal tadi Aizetsu juga sudah menyerang titik vitalnya. Melihat Genya yang masih bisa melancarkan serangan tersebut, Aizetsu dengan sigap memukul pemburu iblis itu dengan sangat keras. Dia mendorong Genya sampai menabrak dinding yang ada di sebelah mereka. Karaku yang melihat pertempuran kedua kloningannya itu merasa bersemangat. Menurutnya mereka berdua sedang bersenang-senang. Dia yang masih berhadapan dengan Nezuko itu meminta adik Tanjiro tersebut untuk mengakhiri pertempuran yang mereka jalani. Dengan cepatnya iblis itu menendang Nezuko dengan sangat keras. Saking kerasnya serangan tersebut sampai dada dari Nezuko dapat tertembus. Karaku menginstruksikan kepada Sekido. Setelah dia berhasil menghancurkan tangan dan kaki dari adik pemburu iblis ini, dia meminta Sekido untuk menusuk Nezuko dengan tombak dan mengakhiri serangan dengan sengatan listriknya. Benar saja, Karaku berhasil menarik tangan kanan Nezuko dan dia mencoba mematahkan kaki dari adik Tanjiro itu juga. Namun di luar dugaan, Nezuko malah balik menendang iblis itu dengan sangat keras sampai membuat kepala Karaku hampir lepas. Karaku yang terkejut terkena serangan itu bertanya-tanya dalam hati, dari mana datangnya tendangan kuat tersebut? Setelah itu, Nezuko menarik tangannya hingga terlepas, hingga mencipratkan banyak darah ke tubuh kloningan dari Hentengu itu. Seketika pula, iblis tersebut langsung terbakar oleh jurus darah yang Nezuko keluarkan. Melihat Karaku yang sedang tersudut, dengan cepat Nezuko juga menghancurkan kaki dari iblis itu dan merebut senjata kipas yang dia bawa.
Sekido yang melihat pertempuran tersebut berteriak dan memarahi cloningan itu. Di luar dugaan, Nezuko kembali menyerang Karaku dan menerbakannya menggunakan kipasnya tersebut. Serangan itu membuat iblis tersebut berhasil terlempar ke dalam hutan dengan sangat cepat. Lalu Nezuko ganti menyerang Sekido yang masih berdiri itu dengan kipas yang masih dia bawa. Akan tetapi secara mengejutkan, iblis tersebut berhasil menghindar dan malah menyerang balik adik Tanjiro itu dengan sengatan listriknya. Serangan keras tersebut membuat Nezuko terluka parah, dan hal tersebut membuatnya gagal melancarkan serangan lanjutan. Bagaimana nasib dari Nezuko selanjutnya? Sayangnya Shin harus berpindah sebentar ke Tanjiro yang masih bertarung melawan kloningan tubuh Hantengu yang bernama Urogi di dalam hutan. Sambil terbang, Urogi terus menyerang Tanjiro menggunakan cakarnya itu. Namun untuk kesekian kali, Tanjiro juga gagal menyerang iblis yang terbang itu dengan tebasan pedangnya. Tanjiro yang terus terkena cakaran tersebut merasa jika gerakan dari iblis itu semakin lama semakin bertambah cepat. Selain itu, dia juga harus segera kembali ke penginapan demi membantu Nezuko dan gengnya. Tanjiro berpikir dan mulai menganalisa kondisi yang ada di sekitar. Menurutnya, dia tidak akan mampu mengalahkan Urogi di dalam hutan sendirian. Tanjiro sempat merasa bingung dan panik harus berbuat apa. Tapi tidak lama kemudian dia menemukan sebuah ide. Sambil melihat langit di mana Urogi terbang, Tanjiro berharap agar Nezuko dan gengnya bisa bertahan lebih lama lagi sampai dia bisa kembali ke lokasi tersebut. Shin kembali ke penginapan di mana ada gengnya yang masih berhadapan dengan Aizetsu. Pemburu iblis itu masih terus memanjatkan doa-doa. Aizetsu yang melihat sikap yang gengnya tunjukkan merasa heran. Apa yang sebenarnya telah dia lakukan? Bagaimana bisa pemburu iblis yang ada di hadapannya ini masih bisa bertahan hidup? Setelah selesai memanjatkan doa, sambil tersenyum, gengnya bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Dia memperkenalkan diri dan berkata jika dia akan membunuh iblis itu di sini sekarang juga. Pertempuran antara gengnya melawan Aizetsu akan segera berlanjut. Apakah pemburu iblis tersebut akan mampu mengalahkan kloningan dari Hantengu itu? Lalu bagaimana nasib dari Nezuko yang telah terkena sengatan listrik dari Sekido sebelumnya? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 109 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 109 yang edisinya memperlihatkan gengnya yang masih bertahan setelah menerima serangan fatal yang Aizetsu lancarkan. Dan kali ini dia akan bertarung melawan iblis itu dengan lebih serius lagi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.